Nah, kemudian untuk pemanfaatan kayu itu di konstruksi sipil ya, itu biasanya lazimnya itu dipakai untuk atap, kemudian pintu jendela. Kalau dipadukan untuk mendukung bangunan beton ya dipakainya untuk perancah, bekisting. Kemudian kalau di selain bangunan gedung itu ada dipakai di bantalan rel, kemudian di jembatan juga dipakai. Nah, ini contoh pemakaiannya di rangka atap kayu. Ini contoh-contoh pemakaian di rangka atap kayu. Kemudian ini contoh di bekisting. Ini disiapkan untuk pengecoran. Jadi kalau di bekisting tidak perlu memperhatikan aspek-aspek semacam teksturnya, seratnya dan lain-lain, tidak perlu. Cukup kekerasan atau kekuatannya saja. Kemudian untuk supaya pemakaian kayu itu awet, jadi karena kayu itu di dalamnya ada airnya, dan airnya itu bukan air biasa tapi air yang mengandung sesuatu yang disukai oleh rayap dan hewan-hewan pemakan kayu lain, maka perlu dikeringkan. Pengeringan yang dipakai itu bisa dengan dua metode, yaitu pengeringan alami dan buatan. Kalau pengeringan alami itu waktunya tidak tentu, tergantung dengan cuacanya, tapi metodenya ya hanya dengan menjemur saja, dan itu tidak bisa tidak bisa dijamin, hasil akhirnya itu tidak bisa terjamin. Tetapi berbeda kalau pengeringan yang dipakai adalah pengeringan buatan, itu bisa dikondisikan, bisa dikendalikan, waktunya juga lebih singkat, tetapi kekurangannya ya itu butuh piranti, kemudian butuh modal, butuh tenaga juga. Tetapi kelebihannya hasilnya akan lebih baik, kemudian cacat kayunya bisa dihindari, tidak membutuhkan tempat yang luas, dan waktunya relatif singkat. Seperti itu. Nah, tujuan untuk pengawetan kayu itu tentu saja untuk ya supaya awet. Jadi umur pakainya lebih lama, dan kalau kita menggunakan kayu, kalau itu bisa dijamin keawetannya, kita tidak perlu pakai kayu-kayu yang baik. Bisa juga kayu-kayu yang keawetannya tidak baik, itu bisa kita pakai dengan meningkatkan keawetan. Seperti itu konsepnya. Nah, metode pengawetan kayu itu ada beberapa macam. Jadi ada yang dengan direndam. Jadi yang pertama metode rendaman itu dengan direndam di sungai itu sampai berhari-hari untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam kayu. Jadi nanti zat-zat yang di dalam kayu itu yang disukai oleh rayap itu keluar semua karena direndam. Kemudian yang kedua metode pencelupan itu hampir sama dengan rendaman. Kemudian yang ketiga metode pelumasan itu dengan cara melumasi kayu dengan oli atau minyak-minyak sehingga dia kedap air. Kemudian yang keempat metode pembalutan itu hampir sama dengan pelumasan tetapi dengan elemen-elemen tertentu, yaitu ya elemen-elemen tertentu itu dibalutkan ke kayunya dengan diberikan zat-zat tertentu. Kemudian ada metode vakum dan tekanan, itu dengan cara disedot atau ditekan untuk mengeluarkan zat-zat yang itu tadi, yang disukai oleh rayap itu tadi. Nah, kemudian praktikumnya yang diagendakan untuk diadakan yaitu terkait uji tarik kayu, uji desak kayu, uji geser kayu, dan uji lentur kayu. Nah, semoga nanti masih sempat untuk mengadakan praktikum, karena terkait wabah ini kita masih belum tahu ya ke depan ada praktikum atau tidak. Kalaupun ada, kemarin informasinya akan diadakan dengan protokol yang ketat. Semoga tetap bisa mengadakan praktikum sehingga pemahamannya bisa mendalam. Ini adalah materi terakhir untuk TBK. Jadi setelah ini saya mau evaluasi dulu sebelum nantinya dilanjutkan untuk praktikum. Saya cukupkan untuk sesi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.